Halo teman-teman semuanya. Sekarang tanggal 28 Oktober, hari Senin, jam 10:05 pagi di New York. Di video kali ini kita akan membahas satu cerita yang sangat luar biasa. Bercerita tentang seseorang yang eh, anak muda di zaman itu bernama Navinder Singh Sarao. Ya. Nah, eh, dilihat dari namanya, Singh, ada kata Singh ini kemungkinan ya. Dia ini adalah orang dari India, keturunan India. Ya. Lalu kemudian kenapa kok cerita ini sangat menarik? Karena si anak muda ini sempat membuat sebuah kehebohan di bursa saham terjadi di tahun 2010 yang menyebabkan Dow Jones itu turun lebih dari 5%, 5% ya dalam sehari gara-gara ulah dalam tanda kutip si anak ini. Ini sebenarnya dia tuh ngapain sih? Saya akan coba untuk menjelaskan. Ya ini ya, dia bilang seorang trader yang menyebabkan terjadinya crash. Saya akan coba menjelaskan apa yang dia kerjakan ya di Indian trader ya. Dan semoga kita bisa mendapatkan hikmahnya apa yang dilakukan oleh orang ini. Oke? Nah, mari kita ke papan tulis. Saya akan mencoba menceritakan dengan sesingkat mungkin dengan bahasa yang sesederhana mungkin sebelum kita pergi ke teknis yang dia lakukan. Oke, gini. Jadi si Navin ya kita sebut sebagai Navinder ya. Saya menggunakan apa namanya? Sorry. Oke, saya menggunakan ChatGPT untuk mendukung riset saya. Jadi Navinder Singh Sarao ini adalah anak muda keturunan dari India yang kebetulan dia tuh sempat tinggal di Kanada ya kalau tidak salah orang tuanya sebelum dia pindah ke Amerika. Ya. Nah, lalu kemudian anak ini tuh cenderung apa ya? Ada sedikit autism di anak ini sehingga kalau Anda tahu nih autism itu orang itu overfokus terhadap segala sesuatu ya. Nah, dia tumbuh seperti anak muda pada umumnya biasa. Dia sempat jadi gamer deh kalau nggak salah ya. Dia sempat bermain game ya, maksudnya dia fokus ke arah mainnya game sebelum kemudian dia melihat atau berkenalan dengan dunia stock market teman-teman. Ya, jadi berceritanya berkelanjutan dari game, kemudian dia tertarik pada dunia stock market gara-gara ketika dia kuliah, ya banyak teman-temannya itu yang menggunakan study loan-nya. Kalau di Amerika tuh kita bisa kuliah ngutang, teman-teman. Bisa ya menggunakan study loan. Study loan-nya itu dipakai untuk dalam tanda kutip berjudi ya, gambling di stock market. Ya salah anak muda ya, mau cari uang dengan cepat. Ya, jadi mereka pikir ini kesempatan nih. Lalu kemudian di awal ya si Navin ini ya kita sebut sebagai Navin aja ya, ini namanya kan Navinder kita sebut si Navin gitu ya. Nah si Navin ini pada awalnya dia nggak begitu tertarik ya karena dia lihat ini kok dia cuma bilang sama temennya, kamu nekat banget sih main seperti itu, nanti kalau sampai ternyata bangkrut, ternyata kamu beli saham terus ternyata turun, kamu malah makin terpuruk, kamu malah nggak bisa kuliah, kamu bisa di DO, udah gitu kamu masih harus bayar utang lagi, sudah nggak dapet gelar, masih suruh bayar utang, waduh sudah jatuh bertimpa tangga. Tapi rupanya teman-temannya semuanya itu pada asik main stock market dalam tanda kutip trading, scalping, gambling, spekulasi gitu ya untuk dapat uang yang sebesar-besarnya. Nah, sampai kemudian karena pergaulan ya, jadi teman-temannya gini ada yang loss, ada yang win, ada yang loss, ada yang win. Kemudian dia mulai tertarik juga nih. Kok semuanya pada main stock market ya? Maka mulailah si Navin ini mulai tertarik di dunia stock market. Apa yang bikin menarik? Ya, karena dia ada gejala-gejala autism sedikit. Ya, dia kalau sudah tertarik pada sesuatu maka dia tidak bisa berhenti, fokus terus ke situ. Mulailah dia mulai tertarik untuk melakukan research tentang stock market. Ya, mulai dia belajar lewat sosial media, mungkin dia lihat buku-buku di library banyak sekali. Dia mulai tertarik.
Ya, wah ini gimana caranya kita agar saya bisa memprediksi. Nah ini ya, awalnya seperti ini kan ya. Agar kita bisa memprediksi kira-kira besok market ini akan naik apa akan turun. Naik turun, naik turun, naik turun. Nah, dia coba berbagai macam strategi, teman-teman belajar berbagai macam metode, berbagai macam indikator, trading model. Tapi singkat cerita, ternyata dia tidak bisa sukses. Dia pun juga mengalami berbagai macam kerugian, ya. Karena berpikir, wah ini kalau begini maka begini. Contoh misalkan, contoh nih cuma contoh. Kalau RSI-nya oversold, buy. Wes kok pasti. Nanti kalau stokistiknya begini. Contoh, bukan real ya, contoh. Ya, biasa. Semua orang pasti ngelewatin ini kan, ya. Seolah-olah seperti ada cara instan, cara gampang untuk bisa memprediksi pasar. Nah, singkat cerita karena dia ini punya pola pikir yang berbeda, ada sedikit autism, ya, jadi dia punya pola pikir yang berbeda. Maka ketika dia lost, dia mulai cari ide, dia mulai berpikir gini, kalau gue begini, gak bakal bisa deh. Kalau saya terus-menerus mencoba untuk memprediksi pasar, gak akan saya bisa bergerak ini. Nah, lalu kemudian dia muncul sebuah pemikiran, supaya saya bisa survive di dunia stock market, maka saya harus cari tahu apa yang membuat pasar bergerak. Saya tulis lagi ya, apa yang buat pasar bergerak. Ini kata kuncinya. Kalau saya tahu apa yang membuat pasar ini bergerak, maka prediksi saya akan jauh lebih powerful daripada cuma sekedar lihat harga. Apa yang membuat pasar ini bergerak? Apakah bergerak karena teknik analisis? Enggak. Iya sih, tapi bukan satu-satunya. Apakah bergerak karena grafik, karena fundamental, karena news, karena apa? Betul. Itu bisa, tapi bukan salah satunya, bukan yang terutama. Karena kemudian dia mengatakan, apa yang terutama? Mulailah dia berpikir bahwa pasar ini bergerak karena ada antrian. Ya, karena ada sentimen, dan sentimen ini muncul di dalam antrian. Antrian ini sentimen pasar. Jadi misalkan kita lihat di pasar itu ada namanya bid, ada namanya ask di sini ya. Ini adalah ini antrian atau limit ya. Ini adalah orang yang bid adalah orang yang mau beli. Jadi orang nawar. Betul ya? Orang nawar. Ask adalah orang yang mau jual. Ini adalah harga jual, ini adalah harga beli. Jadi orang mau beli pasti dengan harga semurah mungkin, betul? Misalkan ada saham nih, misalkan harganya Rp1.000, misalkan contoh ya. Maka yang ask misalkan 1050, spreadnya 50. Ya. Orang yang mau beli, dia bilang kalau 1000 ya gue mau beli. Ya, tapi kalau ask nggak bisa. Ask kita mau jual dengan harga setinggi-tingginya. Rumusnya kan simple. Beli dengan harga semurah-murahnya, jual dengan harga setinggi-tingginya. Semahal-mahalnya. Oke? Nah, bid adalah tempatnya orang yang mau beli. Jadi misalkan di sini, ini nunggu antrian. Misalkan di sini ada 950, di sini ada 900, di sini ada 850 ya. Nah, di atas ini adalah orang yang antri jual. Mungkin kalau 1100 gue jual deh. Ya, kalau 1150 gue jual, ada yang ngomong 1200 dah. Mereka semua sistemnya antrian. Ya, masing-masing di sini ada antriannya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini antriannya, misalkan di sini ada 100 kontrak, 1 slot misalkan. Di sini ada 200 misalkan, di sini ada 500 misalkan, di sini ada 700 ya. Ini ketemu nih. Jadi yang di sini ini ketemu di awal nih, yang paling depan, garda terdepan. Ya, sedangkan yang di bawah yang antri, tunggu dulu, tunggu giliran. Ya, di sini misalkan ada 900 contoh ya. Misalkan ini ada 1500, misalkan di sini ada 2000, misalkan di sini ada 1500 misalkan contoh. Nah, konsep kerjanya adalah kalau kamu kepengen beli di angka 850, ya kamu harus ngantri dulu. Ya, ngantri artinya apa? Ya kamu nunggu 1000 habis, 950 ini 900 yang ada di sini habis, 1500 di sini habis, 2000 habis, baru kamu ngejar di 850. Baru kamu dapat di 850. Jadi sistemnya itu antri. Seperti orang antri tiket. Ya. Dan kalau kita lihat antrian ini menunjukkan minat dari seseorang. Ya, contoh misalkan ini adalah saham ABC. Ya, contoh saham ABC, kita nggak tahu saham apa. Tapi kita lihat, wah, bidnya yang ngebid, wah ini tebel banget nih.
900, 1.500, 2.000, 1.500. Sehingga ini bisa kita bilang bahwa minat orang untuk membeli besar. Ya, jadi ibaratnya lelang nih bilang, ya udah kalau 8.950 gua mau. Oh, kalau 900 gua mau, kalau 1.500 mau. Jadi seperti orang yang siap membeli ketika harganya turun. Oke. Nah, sementara orang yang jual ini adalah orang yang siap menjual ketika harganya naik. Orang yang sudah punya barang, dia mau jual. Oke, gue udah mau jual harga murah-murah, gue mau jual agak mahal. Ya udahlah, gue mau jual di 1.200. Gue udah beli sih di 1.000 rupiah. Nanti 1.200 gue mau pasang jual. Jadi kalau 1.200 gue jual. Nah, gitu maksudnya. Ya. Nah, lalu kemudian si Navin ini dia melakukan penelitian. Lah, ini ternyata yang membuat pasar itu bergerak. Bukan technical analysis, bukan RSI, stokastik, apalagi bintang-bintang di langit. Ya waduh, apa aja lah, terserah lah, boleh pakai apa aja, boleh bebas-bebas saja. Tapi sebenarnya yang membuat harga bergerak itu adalah antrian. Oke, orang bisa boleh pakai analisa A, analisa B, analisa C, nggak ada yang salah, semuanya benar. Ya, tetapi semua hasil analisa itu ketika mereka take action, kalau lu nggak take action kan nggak dapat duit. Ketika mereka take action, mereka akan tercermin dari antriannya. Oke, dapat sesuatu dari antriannya. Nah, mulailah kemudian si Navin ini melakukan sebuah research. Dia berhenti bermain technical analysis sekarang. Dia mulai fokus bagaimana caranya harga kok bisa bergerak. Bagaimana antrian ini bisa berubah-ubah. Bagaimana antrian ini mempengaruhi harga pasar. Bagaimana antrian ini memberikan sentimen pada pasar. Good? Ya, oke. Lalu kemudian si Navin ini dengan cerdasnya, dia mulai mencari gini. Kalau sekarang kita tidak tahu kelemahan pasar, kita akan selalu jadi korban. Jadi kalau kamu sekarang tidak mengerti celahnya pasar di mana, kamu cuma bermain seperti orang biasa, apalagi kamu main buta-butaan, kamu akan selalu jadi korban. Kamu nggak tahu. Maka dia mulai berpikir, gimana gue bisa menciptakan celah? Dia orang ini hebat banget. Pada saat itu gak ada ChatGPT ya. Jadi dia mencari celahnya tuh, dipikir sendiri. Orang lain mikirin tebak-tebakan harga, mikirin laporan keuangan, ya mikirin baca grafik, segala macam, tebak kiri, tebak kanan, scalping. Dia mikirin bagaimana menganalisa antrian. Lalu kemudian bukan cuma itu, dia mikirin bagaimana saya bisa memanipulasi antrian. Kalau gue bisa memanipulasi antrian nih, maka ini akan mempengaruhi sentimen pasar. Lalu kemudian dia melakukan riset lagi, saham mana yang mudah atau pemainnya itu mudah untuk dipengaruhi oleh antrian. Ternyata tidak semua saham suitable untuk itu. Dia harus mencari saham-saham tertentu yang mungkin kecil, mungkin market cap tidak terlalu besar, atau kita pelajari karakter dari pemainnya. Sehingga kita tahu nih, bahwa ada saham-saham tertentu yang mudah untuk kita pengaruhi audiens ya dengan antrian ini. Seru ya? Maka dia mulailah melakukan riset, menciptakan sebuah software untuk mencari saham-saham itu, mempelajarinya, dan kemudian dia mulai berpikir, saatnya gue take action. Gue udah tahu nih kelemahan dari pasar. Ya, kalimat yang harus teman-teman ingat, kalau kamu tidak mengerti kelemahan pasar, kamu akan selalu jadi korban. Oke, maka apa yang dia lakukan? Dia sekarang mulai memainkan manipulasi antrian yang kita sebut sebagai spoof. Nih, saya tunjukin teman-teman. Ya, nih. Dia melakukan market manipulation and spoofing. Ya, kalau kalian tidak mengerti artinya spoofing, spoofing itu artinya kita memanipulasi antrian. Nih. Nah, sekarang saya tanya, kalau namanya orang ngantri, apakah antrian itu bayar? Ya, enggak bayar, benar. Jangan contoh kayak yang gini. Oke, saya mau beli saham ABC di harga 1.200. Saya pasang limit. Ya, ini saya mau beli di harga 1.200 ini. Mau jual, ya mau jual, mau short selling juga boleh. Ya, mau buy juga boleh. Saya mau buy di angka 1.500, saya mau beli sekian ribu lembar, sekian ribu kotak. Apakah saya pasang antrian itu bayar? Kan enggak. Kan enggak bayar. Nanti setelah kena tuh baru bayar kan? Namanya antri.
Kan belum tentu kena. Kita ngantri. Pasang limit. Maka orang ini mencoba untuk melakukan ini dengan cara manipulasi. Contoh misalkan ya, contoh. Misalkan ketika dia kepingin harga sahamnya naik. Dia kepingin harga sahamnya naik gini, kepinginnya ya. Mungkin sahamnya sekarang lagi di sini, kepinginnya dia naik gini. Naik ke titik ini, misalkan harga sahamnya sekarang 1.000, dia kepingin naikkan ini jadi 1.500 misalkan. Naik 50% misalkan, contoh ya. Maka apa dia lakukan? Dia membeli dulu saham ini, teman, supaya dia ikutan kereta. Dia beli saham ini dulu, tetapi dia melakukan sesuatu yang sangat-sangat brilian, yaitu dia memasang limit palsu yang ada di bawah 1.000. Dalam tanda kutip, dia menjaga harga agar orang melihat bahwa, wih, orang yang mau beli banyak loh. Ya, jadi sama seperti ini. Ya, sama seperti ini. Jadi ketika harganya 1.000 dan 1.050, dia membuat limit palsu, membuat penawaran palsu seolah-olah seperti banyak orang yang mau beli. Misalkan contoh ini cuma begini kan kurang ekstrim. Misalkan kita ngomong misalkan ini pakai warna merah misalkan. Wah, di sini kita pasang limit misalkan 20.000 misalkan. Ya, di sini kita pasang misalkan 50.000. Nah, di bawah lagi kita pasang misalkan 70.000 misalkan. Bayangkan. Sisi yang kiri yang ngebit ini segini banyak. Sementara yang as cuma 100, 200, 300 berarti kan orang melihat, wih gendeng. Ini orang pada mau beli semua. Nah, sekarang dengan melihat seperti ini, orang akan mulai berpikir, benar nggak? Contoh misalkan sederhana begini. Kalau misalkan Anda belum punya barang, ya ini belum punya ya. Ada seorang trader belum punya barang, lagi mau kulak. Ketika melihat kayak begini antrian, maka apa yang terjadi? Ya mumpung sekarang harganya segini, ini yang nahan banyak, saya beli sekarang aja, benar? Jadi yang belum punya, buru-buru beli. Ya, kita beli di harga as langsung, supaya dapat barang. Nggak usah pakai lama, kenapa? Yang ngantri di bawah banyak. Belum beli. Belum punya. Supaya gue tidak ketinggalan, FOMO, YOLO, saya beli dulu. Karena saya lihat antriannya banyak. Padahal palsu. Oke? Sedangkan yang saya sudah punya nih, saya sudah beli, tadinya saya pasang limit mau jual di 1.200, sekarang saya pasang limit, jangan dulu lah, kita pasang limit aja 1.500 atau 2.000, karena saya lihat, yang mau beli banyak, peminatnya besar, supply and demand. Maka saya harus menjual dengan harga lebih tinggi. Mungkin bisa lebih tinggi lagi karena demandnya tambah besar. Ya, ini yang disebut dengan metode spoofing, teman-teman. Spoofing. Metode spoofing bagaimana ceritanya? Kita pasang limit palsu di bawah. Memancing seolah-olah seperti orang itu, seolah-olah seperti di bawah banyak yang beli. Oke. Nah bagaimana kalau ternyata tiba-tiba harganya turun, dia segera cancel limit, kemudian dia buang limitnya, dia pasang lagi di bawah. Itu namanya spoofing. Oke. Nah, supaya itu bisa dilakukan, maka dia harus punya software. Jadi dia tidak bisa main manual. Dia melakukan software ini secara otomatis. Ketika sekarang ada orang yang mau ambil 1.500, dia buru-buru cancel, buang di lebih bawah lagi. Jadi sampai kapanpun dia tidak akan pernah kena. Jadi dia berani banget karena sudah dijamin pakai software. Karena begitu kena kan kamu harus suruh bayar. Bener. Kan nggak punya uang. Tapi dia mainkan ini pakai software. Begitu ada orang mau ambil antrian dia cancel semua. Cancel, pindahin lagi ke bawahnya. Ya, itulah kecanggihan dari si Raffin ini. Sehingga sekarang dia langsung bisa menjadi kaya dengan sangat cepat. Karena ketika dia beli barang, dia lempar dengan seperti itu. Dia manipulasi pasar seolah-olah seperti yang mau beli banyak. Ternyata itu cuma bohong. Gak ada. Sehingga pasarnya naik. Yes, betul. Pasarnya naik for no reason. Digoreng dengan cara baru. Saya naik for no reason. Naik. Nah, demikian juga dengan ketika turun. Karena kita juga bisa melakukan di sini namanya short selling. Short selling itu berarti saya bisa jual saham dulu. Oke, jual dulu di sini short sell tanpa saya punya barang. Nanti ketika saya sudah rendah, saya bisa beli buyback di bawah. Sehingga saya dapat keuntungan di sini. Jadi saya bisa jual barang dulu, berharap harganya turun, saya bisa profit. Dibeli di bawah. Paham ya maksudnya ya? Kalau kamu beli dulu kan berharap harganya naik. Kalau turun dulu berharap harganya turun. Kamu bisa di buyback lagi di bawah. Ya.
Nah, demikian juga ketika dia melakukan short selling, ya, dia melakukan short selling, bisa melakukan short selling pakai margin. Apa yang dia lakukan? Dia pasang limit seolah-olah yang as ini banyak banget. Dibalik kebalikannya ini. Nah, tadi dia main di bid, ini main di as. Jadi bayangin, dia bisa menggerakkan pasar. Entah dia kepingin naik ataupun turun, itu semuanya bisa dia lakukan dengan sangat baik dan sempurna. Gila ya. Canggih. Nah, saking canggihnya lama-lama barang dia makin banyak. Barangnya dia makin besar, mulailah dia menyebabkan bursa sampai bergerak. Itu puncaknya. Ketika Dow Jones turun 5% dalam waktu cuma berapa menit, mulai orang lihat nih, kenapa ya? Gak ada bad news, gak ada apa-apa, tiba-tiba ada beginian. Ya, kan pasar bergerak pasti ada sesuatu kan? Misalkan contoh crash, misalkan Presiden Biden kena tembak, misalkan ya. Nah, itu kan pasti langsung crash. Oh, ada penyebabnya. Ada krisis ekonomi, ada pandemi. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba crash turun 5%, ada something wrong. Mulai diselidiki oleh SEC. Ternyata muncul namanya pola. Ya, wah, ini ceritanya seru, teman-teman. Silakan Anda cari sendiri. Mau tanya ChatGPT boleh, tanya sama Wikipedia juga boleh. Singkat cerita, orang ini ditangkap di penjara karena melakukan manipulasi pasar. Ya, dapat uang cukup besar. Tapi pembelajaran yang harus kita ingat adalah kalau kamu tidak punya pemikiran yang berbeda dengan orang lain, kalau kamu strategimu sama dengan orang lain, maka kamu akan selalu jadi korban di dunia stock market. Jadi dalam hal ini saya melihat si Navin ini orang yang sangat cerdas dan brilian karena dia tuh melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Ya, kita tidak ngomong dia benar atau salah, tapi kita lihat dia mencari sebuah kelemahan pasar. Hanya itu satu-satunya yang bisa kamu lakukan kalau kamu ingin sukses di dunia stock market. Karena kalau kamu sekarang tidak bisa melihat kelemahan pasar, kamu cuma melakukan hal yang sama dengan apa yang orang lain lakukan. Contoh, orang lain lihat technical analysis, kamu juga technical analysis. Orang lain lihat support resistance, kamu juga lihat support resistance. Orang lain lihat overbought, oversold, kamu juga lihat overbought, oversold. Kalau kamu melakukan apa yang 90% orang lain lakukan, ingat, 90% itu rugi. Kalau kamu melakukan hal yang sama dengan mereka, maka yes, betul yang Navin bilang, kamu akan selalu akan jadi korban. Good, ya. Nah, karena itulah kita harus punya sesuatu, teman-teman. Ya, punya sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat. Itu udah kata kuncinya. Itu yang saya ajarkan di kelas kan. Jadi kelas saya itu bukan cuma sekedar main teknikal lah, main itu predictable sekali. Tapi kamu harus melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat dan itu adalah keuntungan kamu. Kamu melihat sesuatu yang orang lain nggak bisa lihat, itulah kamu tempat yang kamu bisa take advantage. Sama seperti ini. Tapi kalau ternyata kamu cuman mainnya biasa-biasa ya tidak bisa. Ya, itu teman-teman pembelajaran kita sekarang. Semoga bisa memberikan insight. Saya tunggu komen-komennya di kolom komentar. Thank you. Semoga bisa bermanfaat. Bye.